Bagaimana peran muslimah di luar dakwah, di luar rumah? Banyak merujuk hadis baik-baik perempuan dalam rumah. Ada sebagian sahabat-sahabat kita mengatakan perempuan dalam rumah saja. Membawa air teh untuk tamu pun tidak. Pokoknya dalam rumah. Yang belanja ke pasar laki-laki, perempuan dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna. Hai perempuan, kamu di rumah saja. Quran penjelasannya ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu. Suatu ketika ada seorang perempuan namanya Asma, pakai hamzah, Asma. Kalau Asma sesak napas. Namanya Asma. Asma saudara kandung Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq, lain ibu. Ibu Aisyah Ummu Ruman. Asma menjunjung makanan onta di atas kepalanya. Artinya dia beraktivitas di luar rumah. Lalu kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolong Asma membawa itu pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan tetap boleh beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, menutup aurat. Kedua, tidak solek-solek jahiliyah. Ketiga, tidak berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Keempat, tidak bersuara lemah lembut, gemulai, mendayu-dayu, mendesah-desah. Kelima, mesti izin suami, dan izinnya memang betul-betul tulus. Karena banyak juga suami mengizinkan istri karena dalam tekanan yang luar biasa. Papa, izinkan mama ya, kalau enggak. Nah, jadi kalau ada perempuan ngisi pengajian, motivator, ngasih semangat, kursus masak kuliner, bisa. Saya diundang oleh perempuan-perempuan entrepreneur di Medan, Sumatera Utara. Mereka nggak punya kios. Ada yang pandai buat lepat, ada yang pandai buat ketupat, ada yang pandai buat baju, ada yang pandai buat bantal. Lalu dia buat rumahan, dijual melalui website, melalui online. Bisa, kenapa nggak bisa? Selama tidak mengganggu kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Jadi tidak ada halangan. Katanya perempuan lebih baik di rumah, nggak usah ke masjid. Masjid Nabawi ada pintu namanya Babun Nisa. Untuk apa ada pintunya kalau nggak ada perempuannya? Nabi kalau meluruskan shaf, sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Itu maknanya apa? Ada perempuan di masjid. Seandainya perempuan nggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki di sini, yang perempuan pulang ke rumah. Menunjukkan perempuan ada dan berperan. Ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, yang tidur di tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib, yang menjaga Nabi di atas Abu Bakar Siddiq, yang membawa makanan Asma. Artinya perempuan berperan. Siapa yang mengatakan perempuan tidak ada peran? Lalu yang mengatakan hadis perempuan di rumah tidak boleh ke masjid, kalau terjadi fitnah di Palestina. Di Palestina tidak boleh perempuan ke masjid, nanti ditangkap tentara Israel. Tapi di Bandung ada tentara Israel di bawah pohon sana? Tidak ada. Kalau ada tentara Israel sudah ditangkap Pak Kapolres. Dua, bagaimana jika satu organisasi bercampur ikhwan akhwat? Apakah itu tetap ikhtilat? Harus bagaimana seorang muslimah memposisikan diri, sedangkan ada kebutuhan dakwah untuk berkumpul dengan ikhwan akhwat membahas program dakwah. Dulu kami memahami ikhtilat itu nggak boleh campur laki-laki perempuan dalam satu ruangan. Makanya mengundang seorang guru besar dari Al-Azhar waktu masih di Kairo. Jadi yang di ruangan itu laki-laki semua. Yang perempuan kami masukkan ke dalam kamar,
lalu ditinggalkan satu speaker. Perempuan dalam kamar, kunci pintu, speaker. Kuncinya di bawah. Laki-laki di luar. Pas pengajian, syekh yang dari Azhar nanya, banat, talibat, perempuan mana? Perempuan di kamar, syekh, nggak boleh ikhtilat. Syekh senyum, bukan gitu kata dia. Tetap dalam satu ruangan, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Sehingga yang perempuan nggak bisa lihat laki-laki. Ibu nggak bisa lihat bapak, kalaupun ngelihat tengkuknya doang. Bapak nggak bisa lihat ibu, karena di belakang. Saya bisa. Tapi jauh, nggak terlalu dekat. Ini jauh, nggak terlihat. Nggak terlalu bisa dibedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja. Jadi makna ikhtilat itu adalah, nanti adik-adik kebetulan ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Acara rapat, gitu. Jangan berhadap-hadapan. Apalagi yang ngajar tajwid berhadap-hadapan. Sekarang belajar menyebut huruf fa. Itu ustaz setan itu. Nggak benar itu, nggak betul. Jadi tetap dijaga, jangan sampai ikhtilat, jangan sampai rusak niat, jangan sampai rusak hati. Boleh ngobrol tapi lihat bawah. Nah ini harus dijaga. Ingat, talbis iblis. Iblis memasukkan jarum-jarum tipu daya, tipu muslihatnya kepada kita. Ini sekarang keterlaluan nih anak-anak remaja masjid. Sampai campur, sampai pacaran. Kalian kenapa pacaran? Tapi sudah hijrah. Pacaran syariah, Ustaz. Kalau ketemu, assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 3 bulan pertama ya akhi ya ukhti. 3 bulan yang kedua, ummi abi. 3 bulan ketiga, almarhum almarhumah. Apa ini? Jam 3 malam nelpon, tahajud ya akhi. Ini setan sedang bermain. Tidak ada itu. Tapi dalam rapat mesti membahas. Oke, jaraknya dijauhkan. Buat laki-laki depan belakang, ada tutornya. Nah, ini baik. 3, bagaimana cara mendakwahi teman yang sulit didakwah? Dakwah itu sulit. Dakwah itu sulit. Makanya balasannya sorga. Kalau dakwah itu ringan, balasannya kipas angin. Baskom, panci, ember. Ketika didakwahi dia suka menjauh dan bicara. Yang penting kan hatinya. Kamu kenapa nggak pakai jilbab? Saya memang nggak berjilbab, tapi hati saya berjilbab. Saudara-saudaraku yang masih mengatakan hati berjilbab, Ustaz nunjuk mana nih? Kamera. Biar mudah nanti dipotong, like and share. Hai saudaraku, ketika diajak mari dah berjilbab, kau jawab. Yang penting kan hatinya berjilbab. Nanti aku khawatir kau jumpa orang gila di jalan. Lalu kau katakan kepada dia, hai orang gila, kenapa nggak pakai celana? Yang penting kan hatinya bercelana. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau tekadmu benar, maka jalanmu akan lapang. Bagi orang yang suka memancing, bagi dia ikan yang ada di depan mata tidak menarik. Pak, ini ada ikan, nggak menarik. Yang menarik itu apa? Nyari cacingnya, nyari jangkriknya, nyari ikan kecilnya, nyari kelabangnya, ditusuk pakai pancing, dibawa nyewa speedboat ke tengah laut, mancing di tengah laut. My trip, my adventure. Life is struggle. Begitu juga dalam dakwah. Bagi orang yang dakwahnya seperti ini, bagi dia Ustadz Somad itu tidak menarik, karena ceramahnya dalam masjid. Tapi ada yang menarik bagi dia. Dia pergi ke terminal, menemui preman-preman yang bertato, pakai ular kobra, tatonya dia pukul. Hey bro, emang mati bawa kobra? Itu bagi dia. Bagi dia melihat orang yang minum khamar, melihat orang yang bercandu narkoba, ini membangkitkan adrenalin dakwah. Nah, jadi tidak semua kita pukul rata. Dakwah ini sulit. Justru bagi mereka masuk ke hutan, naik perahu, mendakwahi suku pedalaman,
Itu petualangan yang luar biasa. Jadi engkau baru ketemu yang begini, sulit kau masuk surga. Di tempat kerja saya dilarang menggunakan hijab syar'i, Pak Ustadz. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terpilih anggota legislatif yang mengeluarkan peraturan daerah supaya seluruh perusahaan membenarkan hijab bagi pekerja-pekerjanya. Siap bela hijab, siap bela ulama, siap bela Al-Quran. Takbir. Itu untuk menghilangkan ngantuk. Ini jam genting, jam segini. Habis makan siang, kata pepatah Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Urat perut kan tegang, mata. Itu maka suara saya menggelegar. Itu pun suara menggelegar karena mikrofonnya mantap. Kalau mikrofonnya pas-pasan, siap bela, mana bisa. Saya ustadz, ceramah di masjid, di musola, pakai jilbab, pakai hijab. Keluar dari masjid, dia kerja di perusahaan, pimpinan perusahaannya melarang pakai hijab. Bapak-bapak dari kepolisian punya pistol, punya kekuasaan, tapi dia perlu payung. Polisi tidak bisa menangkap pengusaha yang melarang pakai jilbab karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukum siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Makanya yang sudah pakai hijab, yang sudah ngaji, yang sudah ke masjid, nyoblos, jangan golput. Betul? Kenapa naik DPR yang tidak peduli hijab? Kenapa bisa DPR yang tidak peduli Islam naik? Karena yang sholat, yang pakai jilbab nggak nyoblos, LGBT nyoblos, aliran sesat nyoblos, yang nggak sholat nyoblos. Maka jangan heran naik pecandu narkoba, karena yang milih orang sakau. Salah ceramah saya? Tidak. Saya nggak ada nyebut partai, nggak ada nyebut nama, nggak ada nyebut nomor, nggak ada nyebut golongan. Yang tersinggung siapa? Pecandu narkoba. Yang tersinggung siapa? LGBT. Ustaz nggak takut kalau mereka nanti ngamuk. Ngapain takut? Semua ramai di sini bela saya. Pasukan mak-mak garis keras, siap membela. Apa yang ditakutkan? 4. Adakah kisah zaman Rasulullah, muslimah yang ikut berdakwah, berjihad bersama Rasulullah? Kata Nabi, nanti kalau ada yang sakit, yang terluka, letakkan di kemah Rufaidah. Kemah Rufaidah siapa? Kemah perempuan mujahidah fi sabilillah. Mereka ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Tapi di mana mereka? Di kemah. Suatu ketika kafir musyrik datang mengendap-endap, laki-laki tidak ada, dia datang ingin mengintip ke dekat kemah. Akhirnya apa? Dia ambil tiang kemah, dia tusukkan ke laki-laki musyrik. 6 orang mati di tangan seorang mujahidah. Kira-kira kuat nggak tenaganya itu? Luar biasa. Orang Arab Quraisy itu perempuannya besar, tangannya tegap. Saya sendiri melihat dengan mata kepala saya, tapi bukan waktu jihad. Waktu dia menarik kerah suaminya, ya. Orang Arab itu tenaganya besar, luar biasa. Padahal suaminya tegap 70-80 kilo. Kalau sempat saya remuk mungkin, hancur. Jadi kalau dikatakan apakah perempuan zaman Nabi itu tidak ikut? Mereka ikut menyiapkan makanan di kemah. Ada yang sakit, mereka berperan dalam jihad, dalam hijrah. Peran yang luar biasa. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Bagaimana hukumnya muslimah menyanyi lagu religi? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Kira-kira ada nggak yang bersahwat laki-laki mendengar lagu itu? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau perindu Nabi Muhammad, abshir binailil muna, engkau dapat kabar gembira karena engkau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Salawat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala
bika khairil khalqi kullihimi. Apa salahnya? Suara perempuan tidak boleh karena membangkitkan syahwat. Lagu-lagu maksiat, kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Lagu zina, lagu cinta satu malam, lagu kumpul kebo, lagu diciptakan orang sesuai dengan apa isi otak kepalanya. Lagu diciptakan sesuai dengan keadaan kondisi. Bengawan Solo. Kenapa keluar lagu Bengawan Solo? Karena Gesang sedang melihat tepian Bengawan Solo, maka dia buat. Kira-kira lagu cinta satu malam itu siapa yang buat? Orang kumpul kebo, orang jahat, selimut tetangga. Siapa yang menciptakan itu? Orang yang ketika dia pulang kerja, ada selimut tetangga, dia curi. Lagu menceritakan tentang apa yang ada di kepala penciptanya. Dinyanyikan, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada dosa. Itu yang haram. Tapi kalau religi yang baik, mengajak kepada sholawat, mengajak kepada nikah, mengajak kepada jihad, maka adik-adik perempuan, cuman kadang ibu-ibu yang punya grup rebana, lagunya biasa aja, lipstiknya yang luar biasa. Pertanyaan kelima. Sekarang dalam fenomena hijrah biasanya ngikuti komunitas. Bagaimana menyikapi hal tersebut dikaitkan dengan hadis 73 golongan? 73 golongan Islam. Nasrani 72, Yahudi 71. Ini bukan angka nominal, karena setelah dihitung Yahudi Nasrani lebih 73. Lalu apa makna 71, 72, 73? Islam terpecah lebih banyak daripada sekte dalam Yahudi dan Nasrani. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Hasyawiyah. Pokoknya banyak sekali. Tapi yang selamat satu, Ahlus Sunnah wal. Tapi ini bukan ormas. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah. Ini semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita berbeda ormas, ya nggak apa-apa selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. 7. Saya tunarungu. Apakah zaman Nabi ada sahabat yang tunarungu? Saya nonton ustadz di YouTube atau ustadz-ustadz di TV, tapi tidak ada teks untuk tunarungu. Oh kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang pandai bahasa isyarat, tolong buatkan teks untuk tunarungu. Ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Dalam dunia, dalam berita-berita di TV sudah ada untuk saudara tunarungu. Di pesawat kita lihat TV untuk mengetahui bagaimana nanti, ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang di pesawat ada di sana. Nanti kalau terjadi kebakaran, maka lari ke pintu. Ada semua. Tapi untuk ceramah kenapa tidak ada? Nah, bagaimana mereka menikah? Mereka pakai tulisan. Bagaimana mereka tolak cerai? Mereka bisa pakai tulisan atau pakai bahasa isyarat. Tapi mereka tetap mukallaf, wajib sholat, wajib puasa. Tapi dia tidak bisa baca Fatihah. Dalam hati dia baca Fatihah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat, kondisi terkondisikan, maka dia tidak dapat untuk mengikuti. Kira-kira sahabat Nabi itu apakah semuanya sehat walafiat? Sahabat Nabi ada yang pincang, sahabat Nabi ada yang bisu, sahabat Nabi ada yang tuli, sahabat Nabi mereka manusia biasa, sama seperti kita. Berapa jumlah sahabat Nabi itu Pak Ustadz? Yang ada biografinya 12.000 orang. Tapi jumlah total seluruhnya 124.000 orang. Begitu kata Imam Al-Auza'i. Saking banyaknya sahabat Nabi tersebar. Yang terakhir meninggal namanya seorang sahabat bernama Anas bin Malik di kota Basrah, Irak sekarang. Itu yang terakhir meninggal di Basrah. Sedangkan yang terakhir meninggal tahun 100 di kota Makkah Al-Mukarramah. Ustadz,
Doa seorang istri terhadap suami yang sudah meninggal sampai apa enggak sampai? Mengingat amalan yang sampai cuma 3. Saya lewat di makam. Ini ada pemakaman. Lewat di makam saya bacakan doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa saya sampai apa enggak sampai? Sampai. Seandainya doa enggak sampai, ngapain diajarkan doa ziarah kubur? Walaupun kita tidak kenal dengan dia. Saya lewat di pemakaman di Bandung, bukan keluarga saya. Doanya tetap sampai. Siapa bilang tidak sampai? Doa ibu kepada almarhum suami sampai. Doa bapak kepada almarhumah istri sampai. Tapi katanya yang sampai cuma 3. Iza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam mati, amalnya putus kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun solihun. Ini bukan batasan, ini penjelasan. Amal Abdul Somad putus. Amal Abdul Somad putus. Abdul Somad sholat duha setelah Abdul Somad mati. Abdul Somad sudah mati, bisa sholat duha? Putus. Abdul Somad baca Yasin setelah meninggal dunia? Putus. Tapi ada amal Abdul Somad yang tetap mengalir. Abdul Somad sedekah semen, bangun masjid. Mengalir apa enggak mengalir? Mengalir. Ilmu Abdul Somad ceramah, direkam, diupload, didengar orang, diamalkan ibu-ibu. Mengalir apa enggak mengalir? Mengalir. Amal Abdul Somad. Yang ketiga, anak Abdul Somad itu amalnya. Saya nggak paham Pak Ustadz. Sedekah amal saya, ya. Ilmu amal saya, ya. Anak kok amal Ustadz? Gimana menjelaskannya ya? Anak saya itu amal saya. Seandainya istri saya cuma saya lihat, bisa istri saya hamil? Enggak kan? Amal saya itu sudah putus, tapi tetap mengalir. Itulah makna yang mengalir 3. Tapi bukan berarti batasan yang mengalir cuma 3. Bisa dipahami? Enggak juga paham, saya ulang sekali lagi. Tapi sampaknya udah paham. Kalau enggak juga paham berarti kurang cairan. Dehidrasi. Orang kurang cairan memang susah nangkap. Apakah doa Ustadz, bagaimana mensikapi ibu yang suka marah, terutama kalau tanggal tua? Ustadz, ibu saya marah-marah. Dibelikan baju baru, dia pakai baju yang sobek. Dia ngomong ke tetangga, lihat nih anakku nggak ganti baju. Disiapkan makanan di atas meja makan, dia pergi ke tetangga minta makan, katanya di rumah nggak ada makanan. Gimana nih orang tua saya Pak Ustaz? Umur ibumu berapa? 80 tahun. Jawaban saya pendek saja. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Kalau ketemu Quran buruk yang sudah lapuk, titik ba-nya 3, titik nun-nya 3, mau dibaca tidak terbaca, mau dibuang berdosa. Tunggu saja sampai masanya dia hilang sendiri. Paham? Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang. Keramat bukan makam di atas bukit. Keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya temukan di grup WA. Muliakan ibu, senangkan hati ibu. Ada makanan sedikit antar bagi 2. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi 2. Tidak tertebus kau gendong ibumu dari Bandung ke Makkah, dari Makkah balik lagi ke Bandung, belum tentu menebus sekali teriakannya saat dia melahirkan engkau. Berapa kali dia tidak tahajud karena kau menangis di tengah malam. Berapa kali dia tidak sholat duha karena kau kencing di kainnya. Berapa kali dia diusir orang dari acara akad nikah. Akad nikah, tajam mata orang melihat dia. Orang mengusir dia karena engkau menangis.
Pak Hakim sedang serius Pak Kuah, aku nikahkan engkau dengan anak dengan mahar seperangkat alas. Bisa kau tebus itu sekarang? Tidak bisa. 5 tahun engkau dibesarkannya, 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya, 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau minum khamar, mungkin di dunia kau senang, di akhirat baru dapat balasannya. Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka kepada orang tua. Jangan sampai durhaka. Kau jaga ibumu, kau jaga keluargamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua, insyaAllah. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2.30, 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan 90 menit ini menjadi nilai amal soleh di akhirat. Tadi saya menduga karena ini siang di dalam masjid, paling-paling nih ceramah 30 menit jamaah sudah menguap ini. Ternyata jamaahnya tahan, saya pula yang nggak tahan. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat tujuan baik kami ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ansur ikhwananal musabina fi Donggala, Palu, Lombok. Tolong saudara kami sedang terkena musibah di Palu, di Lombok, di Donggala ya Allah. Allahumma ja'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika tertimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Waladainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang supaya kami tidak terjebak pada riba. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin wakil rakyat, pemimpin yang adil-adil dan amanah. La tusallid alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Pulang dengan bubar dengan tenang. Ambil semua sampah-sampah koran, tutup botol, tunjukkan Islam agama yang bersih. Ini rumah Allah, jangan sampai meninggalkan kotoran. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap doakan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustadz, ini kenang-kenangan dari Saf Muslimah.